Assalamualaikum semuanya, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Halo teman-teman yang baru bergabung ke video ini semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengantar public relation. Sebelumnya, terima kasih kepada Maem selaku dosen pengampu kelas PR yang telah memberi kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi hari ini. Selanjutnya, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan Afifa Zurli dengan hakiran NIM 3002, Fahira Herwina dengan hakiran NIM 1004, Humaira Ismi Kamila dengan hakiran NIM 2004, Mutia Nisa Azahra dengan hakiran NIM 2034, Muhammad Ihsan Al-Amin dengan hakiran NIM 2020, Siti Fatimah Zahara dengan hakiran NIM 1010, Syifa Putri Suryafma dengan hakiran NIM 1012, dan terakhir saya sendiri Tasya Maharani Putri dengan hakiran NIM 3010. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Syifa dan Maira. Kepada Syifa dan Maira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari public relation ini. Sebelum kita masuk ke dalam sejarah public relation, kita harus tahu dulu apa sih itu public relation. Public relation adalah suatu proses untuk menjalin hubungan yang baik antar suatu organisasi atau badan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga menimbulkan hubungan yang harmonis dan munculnya kepercayaan dan citra yang baik dari publik. Public relation hadir dimulai dari keberadaan masyarakat itu sendiri, dan pada dahulunya public relation digunakan untuk mengkampanyekan nama baik atau citra seseorang sebagai seorang raja pada kala itu dan populer dilakukan pada masa peradaban kuno. Mereka melakukan itu menggunakan sebuah puisi atau syair untuk mempromosikan kepandaiannya, maksudnya kepandaian bangsanya dalam bidang politik dan juga dalam hal pertempuran. Singkat cerita, pada awal abad 20, public relation ini mengalami perkembangan yang sangat pesat karena pada saat itu banyak perusahaan yang mengerti betapa pentingnya publisitas untuk menarik investor dan customer-nya. Dan hampir seluruh daerah di USA menciptakan biro pers dalam menanggulangi dan mengontrol penyebaran informasi atau berita yang nyaman bagi mereka. Dan mereka saling bersaing dalam meningkatkan kepentingan dengan peran dari public relation ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Humaira. Baik, selanjutnya saya akan menyambung apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dalam sejarah public relation sendiri, arkeolog telah berhasil menemukan buletin dan brosur tua yang terbit pada zaman Mesopotamia kuno yang tertanggal sekitar 1800 sebelum Masehi. Nah, publikasi ini bertujuan untuk memberitahu para petani mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara memakmurkan pangan sebagai suatu syarat untuk terciptanya kerajaan yang stabil. Nah, selanjutnya sejarah lainnya yaitu tulisan yang pertama kali menampilkan mengenai peran dari PR adalah buku Public Opinion yang ditulis oleh Walter Lippmann yang terbit pada tahun 1942. Sedangkan untuk kemunculan PR kontemporer sendiri tercatat oleh sejarah semenjak E.V. Ledbetter-Lee yang merupakan seorang jurnalis bekerja untuk sebuah pabrik pada tahun 1906. Pada saat itu, E.V. Lee ditugaskan untuk memberi nasihat mengenai permasalahan demonstrasi yang dilakukan oleh buruh. Setelahnya, E.V. Lee mulai merambah menjadi penasihat di perusahaan yang bergerak di bidang kereta dan di sektor pemerintahan. Nah, untuk perkembangan PR sendiri di Indonesia, sebenarnya belum ada catatan pasti yang menjelaskan kapan dimulainya praktik PR di Indonesia. Namun, yang pasti, penggunaan PR sendiri telah dimulai jauh sebelum kedatangan Belanda untuk menjajah Indonesia. Salah satunya pada masa Kerajaan Demak, yang mana pada saat itu mereka sudah mengenal sistem public relation ini. Contohnya saja, pada saat itu diterapkan untuk saling bersaing antara adipati-adipati di pantai bagian utara agar bisa mendapatkan restu dari para wali. Atau contoh lainnya adalah Panembahan Senopati yang saat itu merupakan pendiri Kerajaan Mataram yang melakukan usaha untuk menyebarkan citra positif bahwa ia dan keturunannya adalah pasangan dari Nyai Roro Kidul
yang tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk menyaingi para sunan yang pada masa itu sangat disegani. Nah, di era modern sendiri, public public relation dimulai pada awal kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu dilakukan ketika terjadi penundaan sidang PPKI oleh Insinyur Soekarno. Waktu itu, jubir presiden menyampaikan informasi mengenai pers. Selanjutnya, seiring dengan perkembangannya teknologi di Indonesia, pemerintah pun mulai mendirikan badan-badan seperti Jubir, Depkominfo, Deppen, dan Setnek, sehingga banyak sekali perusahaan yang menggunakan jasa public relation consultants ini. Misalnya saja Adcom, Inscore, John Hopkins, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, orientasi PR Indonesia sendiri sejatinya belum bisa dikatakan sebagai PR sejati karena nyatanya belum sejalan dengan konsep yang diterapkan oleh Ivy Ledbetter-Lee, yakni mempunyai kedudukan di dalam posisi sebagai pemimpin serta diberi suatu kebebasan untuk berprakarsa guna menyiapkan informasi secara bebas dan terbuka. Baiklah, itu sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syifa dan Naira yang telah menjelaskan dengan sangat baik, yaitu materi tentang sejarah public relation. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu materi mengenai pengertian public relation yang akan dibawakan oleh Siti dan Fahira. Kepada Siti dan Fahira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fahira Herwina, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian public relation. Seperti yang kita sama-sama ketahui, public relation merupakan sebuah bidang dengan cakupan yang cukup luas. Oleh karena itu, definisi mengenai public relation itu cukup beragam sesuai dengan bidang yang dituju. Namun, secara umum, public relation merupakan sebuah aktivitas yang dijalankan oleh suatu organisasi, industri, perusahaan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menciptakan sebuah hubungan yang sehat serta bermanfaat di antara masyarakat pada umumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti. Terima kasih. Baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai definisi dari PR atau public relation, para ahli juga memberikan beberapa pendapatnya mengenai definisi dari PR itu sendiri. Pendapat pertama datang dari Cutlip, Sentre, serta Brum yang menjelaskan bahwa PR merupakan guna manajemen secara spesial yang menunjang adanya silih penafsiran dalam komunikasi, uraian, penerimaan, kerjasama antara organisasi serta bermacam publiknya. Kemudian pendapat kedua datang dari Denny Griswold yang mengatakan bahwa public relation atau PR ini merupakan prosedur berkelanjutan dari usaha manajemen guna mendapatkan goodwill serta penafsiran dari customer, pegawai, serta publik yang lebih luas dengan tujuan ke dalamnya untuk mendapatkan analisis serta keluarnya untuk membagikan statement tertentu. Kemudian Uwi Emerson Reck juga memberikan definisi yang berbeda yang menjelaskan bahwa PR merupakan lanjutan dari proses penciptaan kebijaksanaan, pelayanan, serta aksi untuk kepentingan terbaik dari sesuatu orang ataupun organisasi agar orang atau organisasi tersebut memperoleh kepercayaan serta goodwill dari publik. Kemudian pendapat keempat datang dari Fraser P. Seitel yang menjelaskan bahwa PR merupakan manajemen yang menolong menghasilkan serta silih memelihara arus komunikasi, penafsiran, sokongan, dan kerjasama suatu organisasi ataupun industri dengan publiknya. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa PR ini juga turut ikut serta dalam menangani persoalan-persoalan atau isu manajemen. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa PR ini menolong manajemen dalam menyampaikan serta memberikan pemahaman mengenai pendapat publik. Serta PR juga memberikan efisiensi untuk menolong manajemen mengawasi bermacam pergantian. Sekian penjelasan definisi PR atau public relation oleh para ahli. Untuk lebih lengkapnya dijelaskan dalam makalah yang disajikan oleh kelompok kami. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fahira dan Siti yang telah menjelaskan materi tentang pengertian public relation.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang tujuan public relation yang akan dibawakan oleh Ihsan dan Afi. Kepada Ihsan dan Afi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Materi berikutnya adalah mengenai tujuan public relation. Public relation sendiri atau yang lebih dikenal dengan singkatan PR adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu, organisasi, dan masyarakat. PR dapat mencakup organisasi atau lembaga yang memperoleh paparan publik. PR pada sebuah lembaga maupun organisasi memiliki tujuan untuk dapat membuat citra baik pada lembaga untuk dapat menarik masyarakat atau publik untuk tetap mempertahankan sudut pandang baik itu pada lembaga tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan public relation menurut para ahli. Yang pertama, ada dari Neni Yulianita dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation mengatakan bahwa tujuan PR adalah untuk meningkatkan citra baik atau favorable image serta mengurangi citra buruk pada sebuah organisasi. Berikutnya adalah public relation, tujuan public relation menurut Charles S. Steinberg. Menurutnya, tujuan public relation ini untuk menciptakan pandangan publik yang bercitra baik mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Proses penciptaan opini publik ini dilakukan dengan mengaplikasikan program public relation yang nantinya akan dikumpulkan tanggapan publik mengenai program serta perusahaan yang bersangkutan. Berikutnya adalah tujuan public relation menurut Yulianita. Yang pertama, menimbulkan citra yang baik. Yang kedua, mempertahankan citra yang baik. Yang ketiga, meningkatkan citra yang baik. Yang keempat, memperbaiki citra jika organisasi tersebut turun atau memburuk. Yang terakhir adalah tujuan public relation menurut Frida Kusumastuti. Ia memaparkan 3 tujuan PR. Yang pertama, menjaga saling pengertian. Yang kedua, menjaga dan membangun rasa saling percaya. Yang ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ihsan. Oke, baik. Terima kasih Afifa yang telah menjelaskan pengertian public relation atau PR menurut para ahli, yang sebelumnya terdapat 4 ahli. Nah, secara umum, PR dapat kita definisikan tujuannya setidaknya terbagi dalam 5 hal. Yang pertama, PR tersebut adalah bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan citra yang baik bagi organisasi terhadap pemangku kepentingannya dengan tujuan terkait, baik pada publik internal maupun pada publik eksternal. Yang kedua, PR bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, baik itu dukungan, dana maupun sarana prasarana yang pada ujungnya akan mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi. Yang ketiga, PR bertujuan untuk dapat membangkitkan dan meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat atas pelaksanaan program, lembaga, atau organisasi secara efisien. Yang keempat, public relation juga bertujuan untuk dapat melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan. Dan yang kelima, PR bertujuan untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi lulusan PR atau public relation dan pihak terkait untuk dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas lembaga maupun organisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afifa dan Ihsan yang telah menjelaskan materi tentang tujuan public relation. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan materi kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh Mutia. Kepada Mutia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi dapat disimpulkan, PR sendiri sejatinya telah dipraktekkan semenjak 100 tahun yang lalu. Menurut sejarah singkatnya, PR sudah diartikan ke dalam berbagai cara, yang mana definisi pertamanya adalah untuk menegaskan mengenai peran dari surat kabar dan publisitas, yang mana hal inilah yang menjadikan PR modern berkembang pada saat ini. Public relation merupakan sebuah bidang dengan cakupan yang luas. Hal inilah yang menyebabkan definisi mengenai public relation sendiri cukup beragam sesuai dengan bidang yang dituju. Namun, secara umum, public relation merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh suatu organisasi, industri, perusahaan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menciptakan sebuah hubungan yang sehat serta bermanfaat di lingkungan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mutia yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini.
Sekianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai tentang pengantar public relation. Kami dari kelompok 1 berharap agar teman-teman terbantu dengan video ini. Untuk teman-teman yang menonton video ini bisa melihat PPT dan makalah yang kami kirimkan di kelompok untuk materi lebih jelasnya. Kami dari kelompok 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.